Oke, kalau gugup itu pasti ya Kak, apalagi kalau misalkan debatnya itu offline. Jadi kayak udah melihat, kan biasanya ada yang pakai jas, ada juga yang pakai almet. Udah tahu nih biasanya pakai almetnya yang udah top PTN gitu kan Kak. Waduh, ini saingan berat nih kayaknya gitu. Tapi kan caranya gimana kita biar nggak gugup? Kita juga harus yakin sama argumentasi yang kita bawakan. Gimana caranya kita biar yakin sama argumentasi yang kita bawakan? Itu caranya dengan riset yang mendalam tadi itu Kak. Jadi nggak ada yang instan. Untuk riset itu nggak ada yang instan kecuali teman-teman udah dapat materinya di perkuliahan. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai netizen, gimana kabarnya ini? Kembali lagi ya sama Herlena. Kali ini kita mau membahas episode Diksi yang menarik ya, apalagi untuk teman-teman calon maba di Fakultas Hukum. Bagaimana sih caranya kita menjadi mahasiswa yang aktif, yang pinter untuk public speakingnya, apalagi di atas podium. Apa itu ya di atas podium ya? Oke, kita langsung saja tanya kepada narasumber kita pada hari ini terkait gimana sih kuncinya menjadi mahasiswa yang luar biasa di atas podium, atau bisa disebut sebagai bagaimana sih jurus sakti dari debat nasional itu sendiri. Kepada Chen, kita sambut. Halo Chen, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah baik. Kak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat terus ya. Oke, Chen, silakan kenalkan dirinya. Halo semuanya, kenalin aku Cintia May Puspitasari. Aku biasa dipanggil Chen dan aku mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, sekarang kegiatannya apa aja ini Chen? Kegiatan sejauh ini karena masih liburan ya Kak, jadi ya tinggal ada di rumah aja, bantu orang-orang tua, terus juga mungkin cari info-info lomba nih Kak, kan masih banyak nih kesempatan buat kita terus berprestasi gitu, apalagi waktu liburan ini waktu yang tepat, masih belum sibuk-sibuknya gitu. Oke, kenapa sih Chen memilih debat? Kenapa aku pilih debat? Karena saya ini nggak punya bakat lain kalau misalkan di hukum ya Kak, karena untuk menulis sendiri saya mengakui bahwasanya saya sedikit kurang untuk mendeskripsikan atau apa yang ada di pikiran saya untuk dituangkan dalam tulisan itu sedikit kurang. Tapi saya mengetahui kekuatan dan kelemahan saya, dan saya temukan kekuatan saya itu di dalam hal berbicara di depan umum. Kemudian saya juga punya rasa percaya diri yang tinggi. Jadi apa ya yang saya bisa kembangkan dari kekuatan yang saya miliki gitu. Dan kebetulan pada waktu PES Maba itu Kak itu dikenalin sama LSO KRD. Dan di situ saya langsung tertarik. Sebenarnya nggak punya pengalaman di debat itu, di SMA nggak pernah ikut debat karena kan saya juga jurusannya IPA. Jadi merasa kurang relevan untuk ikut yang berbau sosial. Akhirnya waktu di kuliah ini nemu LSO KRD, dan di situ LSO KRD ini memberi kesempatan katanya untuk berproses dalam hal kompetisi debat dan juga menulis. Nah, apa saya pikir-pikir dulu ini dua opsi ini ya Kak. Kalau debat, saya mempunyai kemampuan untuk berbicara depan umum dan rasa percaya diri. Tapi kalau misalkan saya menulis, saya itu agak sulit untuk menuangkan apa yang saya pikirkan dalam tulisan. Akhirnya saya mencoba untuk mendaftar di debat, dan ternyata saya lolos. Itu langsung kayak, ya ampun, ini apa jalan yang baik ya untuk saya pilih. Takutnya nanti tiba-tiba hilang di tengah jalan. Nah, akhirnya ada tuh Kak open recruitment, gak lama dari itu open recruitment buat delegasi. Dan di situ pertama kalinya saya mengikuti lomba itu pada bulan Maret atau Februari 2023. Itu angkatan berapa itu? Semester berapa? Itu semester liburannya semester 1 ke semester 2. Oke, berarti jadi awal banget ya. Iya, masuk kan September. Terus di bulan Februari ke Maretnya itu udah ada kompetisi. Jadi udah ikut kompetisi, dan di situ langsung kayak, ini bener nggak ya ikut lomba beneran? Gitu. Loh, biasanya bohongan ini? Biasanya kayak nggak terpilih sih Kak biasanya. Karena kan saingannya sama senior-senior. Iya, betul. Saya masih maba. Terus kayak, ini bisa nggak ya ikut saingan? Kan itu diseleksi. Bisa nggak ya ikut saingannya sama teman-teman cutting gitu? Apalagi masih belum kenal siapa-siapa gitu kan. Karena tujuan awalnya untuk ikut organisasi itu biar dapat kenalan cutting, terus dapat pengalaman baru dan juga mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Akhirnya ya udahlah, gas aja, coba hal baru, curi start dulu lebih awal. Dan ternyata lolos di
kompetisi namanya kalau nggak salah For the Consumer Law Fair. Itu penyelenggaranya Universitas Negeri Gorontalo. Dan di situ saya setim sama satu cutting sama Kak Rizky waktu itu. Langsung kita disatutimkan dengan cutting. Saya merasa kayak ini bener gak ya lombanya sama cutting? Saya masih belum tahu apa-apa Kak. Tiba-tiba udah ada open recruitment delegasi, lolos, langsung lomba. Ini saya bisa apa? Saya cuma modal bicara gitu. Dan akhirnya saya di situ dilatih sama Kak Rizky bareng-bareng sama Ipul. Setiap harinya kita terkait dengan bedah mosi itu kita rutin Kak selama kurang lebih 2 minggu dan akhirnya membuahkan hasil. Itu pertama kalinya saya menang juara lomba debat di tingkat nasional. Oke, terus gimana sih caranya biar kamu itu percaya diri? Kan tadi kan kamu bilang kayak insecure, takutnya kan sama cutting dan lain sebagainya. Nah, itu gimana sih cara menumbuhkan percaya diri kamu dalam memulai suatu hal yang baru itu? Rasa percaya diri sebenarnya kan memang harus dari diri sendiri ya Kak. Tapi juga ada faktor lain yang harus menguatkan. Jadi waktu itu karena saya sudah merasa minder kalau misalkan ini sama cutting, ilmunya udah banyak. Saya masih masih maba, masih belum tahu apa-apa, kuliah aja cuma berapa bulan gitu kan. Udah harus menghadapi emosi kayak gini. Jadi percaya diri yang pertama itu yang saya terapkan adalah gimana caranya biar kita itu satu tujuan dulu. Kita kan kita tahu bahwasanya kita pengen berproses dulu ya Kak, cari pengalaman dulu, ikut lomba. Jadi kita satu tujuan dulu sama tim. Kita diskusi sama tim, kita mau kayak apa? Kita mau menang atau mau cari pengalaman gitu. Kalau misalkan orientasinya untuk menang, ya memang harus meluangkan waktu lebih banyak. Tapi kalau misalkan kita orientasinya untuk mencari pengalaman, ya kita juga mendalami atau memahami ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Karena dengan kita ikhlas menyelenggarakan atau meniatkan sesuatu, itu hasilnya akan maksimal Kak. Dan waktu itu rasa percaya diri saya juga dibangun oleh integrasi dari tim, antar tim. Jadi antar anggota itu sudah memberikan bahwasanya jangan ada pikiran bahwasanya kalian masih maba, kalian masih belum bisa apa-apa. Itu insight dari Kak Rizky waktu itu, bahwasanya kalau saya cuma mengandalkan pikiran saya yang insecure, yang nggak percaya diri, gimana kita bisa maju? Kamu masuk LSU ini, masuk ke delegasi ini untuk menjadi yang terbaik, curi start dulu gitu. Kalau misalkan kamu nggak percaya diri, gimana caranya biar kita kalau dapat juara itu nggak bisa dapat kalau misalkan kita nggak percaya diri gitu Kak. Akhirnya ya udah kita satukan tujuan awalnya untuk mencari pengalaman, tapi ternyata setelah kita lolos ke babak penyisian, lolos kayak wah ini udah nggak bisa pengalaman lagi, ini harus gas sampai semifinal sampai final gitu kan Kak. Nah dari situ rasa percaya diri kita bisa lebih naik lagi karena sejak saat itu saya sudah mulai bisa menanamkan dalam pikiran saya kalau misalkan kalau saya nggak bisa berarti saya harus lebih kerja keras lagi. Gitu. Oke, berarti kuncinya harus luruskan dulu ya niatnya, apakah mau menjadi juara ataukah kita mencari pengalaman. Tetapi kalau bisa ya menyelam minum air ya sekalian ya gitu. Oke, Chen, kalau misalkan nih ya berbicara terkait dengan debat. Nah, di situ kan pasti kita memerlukan strategi yang khusus ya untuk memberikan argumentasi yang kuat. Nah, dari Chen sendiri itu gimana sih caranya kita bisa membangun argumentasi yang kuat dan juga dengan waktu riset yang cukup singkat gitu? Oke Kak, jadi kalau untuk riset dengan waktu yang cukup singkat sebenarnya nggak mungkin maksimal untuk pemula. Betul. Karena untuk saya sendiri, saya kan fokusnya di debat hukum. Saya masih belum terjun kepada debat politik, debat bahasa Indonesia. Jadi apa yang ada di debat hukum itu bersifat kaku Kak, mengikat. Jadi kalau misalkan kita berdebat itu kan dalam debat hukum ada 3 landasan. Ada filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kalau misalkan kita risetnya asal-asalan, mepet-mepet waktu, hamin 1 jam atau bahkan hamin 1 hari, itu nggak akan maksimal Kak. Dan akan apa efeknya? Efeknya adalah nanti akan mudah untuk dibantai lawan. Mudah untuk diinterupsi dan akhirnya kita kalah di pertandingan awal. Jadi caranya strategi awal yang biar kita bisa menang atau menguatkan argumentasi kita, itu yang pertama kita harus melakukan riset yang mendalam. Riset ini ada berbagai cara Kak. Jadi kita bisa melakukan membaca sendiri, membaca literatur dengan cara membaca artikel ilmiah yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalkan kita udah banyak artikel ilmiah yang kita baca, kita akan tahu bagaimana sudut pandang dari masing-masing penulis. Karena setiap orang itu pasti mempunyai pandangan yang berbeda kan Kak. Sudut pandangnya berbeda. Misal dari topik A,
nanti penulis X menyatakan bahwasanya di sudut pandangnya dari teori ini. Iya, betul, Misal penulis selanjutnya menarik dari sudut pandang yang ini lagi. Semakin banyak yang kita baca, maka akan semakin banyak wawasan yang kita buka dan akhirnya kita bisa menyimpulkan sendiri mana yang lebih tepat untuk menjadi argumentasi kita di debat hukum. Itu yang pertama Kak, melalui artikel ilmiah yang harus kita baca dengan banyak. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan diskusi. Diskusinya bisa dengan antar teman atau antar senior dengan senior atau bahkan dengan dosen Kak, bertanya dengan dosen. Karena ketika kita bertanya dengan dosen, tidak menutup kemungkinan akan membuka pencerahan dalam pikiran kita. Kalau misalkan kita struggle di mosi-mosi yang mungkin sulit untuk mencari sumbernya di internet, akhirnya kita bisa mengerti, oh ternyata seperti ini gitu Kak. Terus ada lagi, kalau misalkan kita memang sudah melakukan riset yang mendalam, biar strategi kita lebih kuat lagi, argumentasi kita lebih kuat lagi, kita buat format penulisan di dalam Word. Jadi setelah kita menemukan bahannya, bagaimana cara kita biar bisa menuangkannya di dalam lembaran kertas. Nah biasanya saya itu menggunakan aplikasi Microsoft Word, karena ada beberapa yang menggunakan tulis tangan, ada yang Gdoc dan berbagai macam lainnya, tapi saya menulis menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah kemudian di tabel dibentuk 2 kolom, nanti disandingkan antara pro dan kontra. Nah dengan begitu, ketika kita sudah menghasilkan data yang di pro, kemudian data yang di kontra, secara tidak langsung kita akan lebih mudah Kak untuk melihat, oh ternyata di pro mereka, kalau misalkan kita di pro, standing position mereka seperti ini, mereka akan berargumentasi seperti ini. Lalu kalau kita di kontra, kita harus membidas argumentasi pro yang ini. Jadi lebih gampang gitu Kak, kayak membandingkan. Dan itu sebenarnya ajaran dari senior saya gitu. Hal itu sangat bermanfaat daripada kita harus menulis misal halaman 1, halaman 2 itu pro, halaman 3, 4 kontra. Kan kita jadi ribet ya Kak. Bingung, kayak kan bacanya. Akhirnya lebih mudah untuk dibentuk kolom saja, pro kontra, kemudian kita tuliskan bahan-bahan yang sudah kita dapat dari hasil diskusi ataupun riset itu tadi, kemudian kita tuangkan di dalam aplikasi Microsoft Word itu tadi. Nah, kemudian setelah kita melakukan penulisan yang baik, otomatis kan kita berdebat itu menggunakan bicara ya Kak, menggunakan suara. Betul. Kalau misalkan kita berdebat cuma modal tulisan aja, ya udah nggak usah ikut debat, ikut di kepenulisan aja. Oke, gitu. notes ya itu. Jadi kalau misalkan kita ingin lancar lagi, lebih maksimal lagi, kita cari celahnya dengan cara kita melakukan sparring antar teman atau antar tim. Biasanya kan dalam suatu universitas mendelegasikan 2 tim atau 1 tim saja. Tapi kalau misalkan 1 tim, kita bisa saling sparring antar teman, beradu argumentasi. Misalkan saya pro, Mbak Herlena yang menjadi kontra gitu. Nanti akan ketemu tuh Kak, kayak celah-celah, oh iya kalau kita pro, kamu membidas aku seperti itu, kamu interupsi aku seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita akan menemukan sumber yang baru lagi Kak, selain dengan cara riset itu tadi. Jadi seperti itu. Gitu. Nah, kalau misalkan dicari-cari nih ya, atau kita pilih juga nih dari jawaban Chen, berarti itu tidak ada ya hal yang instan ya. Tidak ada yang instan. yang singkat. Jadi kuncinya kita harus tetap rajin membaca, karena wawasan kita dibuka dari membaca itu tadi gitu. Oke, Chen, kalau tadi kan kamu pernah cerita terkait kalau misalkan kita ini lawannya ada yang kuat dan lain sebagainya. Nah, kira-kira buat kamu sendiri cara menghilangkan rasa gugup ketika lawan ini kelihatannya argumentasinya kuat nih gitu. Nah, itu biar cara menghilangkan gugup depan panggung itu kayak gimana? Oke, kalau gugup itu pasti ya Kak, apalagi kalau misalkan debatnya itu offline. Jadi kayak udah melihat, kan biasanya ada yang pakai jas, ada juga yang pakai almet. Udah tahu nih biasanya pakai almetnya yang udah top PTN gitu kan Kak. Waduh, ini saingan berat nih kayaknya gitu. Tapi kan caranya gimana kita biar nggak gugup? Kita juga harus yakin sama argumentasi yang kita bawakan. Gimana caranya kita biar yakin sama argumentasi yang kita bawakan? Itu caranya dengan riset yang mendalam tadi itu Kak. Jadi nggak ada yang instan. Untuk riset itu nggak ada yang instan kecuali teman-teman udah dapat materinya di perkuliahan. Tapi itu juga nggak bisa disepelekan gitu Kak. Kita harus cari celah bagaimana perkembangan hukum yang ada saat ini. Dari aspek yuridis dan sosiologisnya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman gugup, itu biasanya ada beberapa trik dari saya Kak. Kalau yang saya yang pertama, pastikan argumentasi itu sudah maksimal, udah kalian riset sebaik mungkin, jadi udah nggak ada kekurangan gitu kalau bisa dibilang. Kemudian yang kedua, kalian harus mencari sesuatu yang membuat kalian itu tidak terdistract. Dan biasanya saya kalau misalkan gugup, saya cenderung untuk menyakiti anggota badan. Oh, contohnya gimana itu? Gini Kak, jadi kalau misalkan saya gugup, itu gini, kayak mencengkram jari, biar rasa groginya kita itu teralihkan dengan rasa sakitnya ini. Secara tidak langsung, kita akan perlahan lebih teratur,
pernafasan itu Temponya. menjadi tenang, tempo. Karena kan kalau misalkan apalagi diinterupsi ya Kak, pembicara Iya. 2, pembicara 3 diinterupsi. Kalau misalkan itu nggak sesuai sama kita, kadang nada kita kan naik, Iya. nada kita naik, temponya cepat, nggak beraturan, Oke. pernafasan juga makin kayak megap-megap gitu. Akhirnya kita harus mengatur semua itu semua dengan cara, kalau saya sendiri menyakiti anggota badan atau dengan cara mengatur pernafasan. Nah, ada life hacksnya lagi, bahwasanya kalau misalkan kita debat itu kan secara kelompok, kita harus care sama anggota tim lainnya. Dan biasanya yang saya lakukan sama anggota tim saya adalah Pundak ya biasanya. pundak, iya, jadi Di seperti belakang itu. ya. Jadi mau nggak mau kita harus care sama anggota kelompok kita, anggota tim kita. Kalau misalkan kan kita udah latihan kan Kak, biasanya kayak gitu. Udah latihan, harusnya kita udah tahu, oh dia temponya nggak seperti ini, harusnya dia nggak kayak gini. Jadi kita elus-elus dulu biar lebih tempo, lebih santai, temponya itu santai, nggak gerusuk-gerusuk lagi, nggak belibet. Karena kalau kita udah gugup pasti belibet atau ngeblank kan Kak, ada dua itu opsinya. Jadi kita elus-elus dulu punggungnya atau pundaknya, terus kadang kalau ada podium atau meja, kita kayak bikin tempo baru. Dan akhirnya secara tidak langsung kita akan mengikuti tempo yang kita buat dari untuk teman itu. Oke, berarti itu sangat luar biasa ya, kerjasama antar tim itu Iya. harus bagus juga ya. Jadi kita berdebat tuh bukan hanya seni berbicara aja ya, tapi mendengarkan juga. Ternyata itu kepekaan juga dilihat dari kerja tim gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong terkait tadi membidas lawan, karena kan tadi kan kalau udah kena tersulut kan emosi ya jadinya. Gimana sih tips dari kamu buat memberikan bidasan dengan bahasa yang elegan gitu? Memberikan bidasan dengan bahasa yang elegan itu sebenarnya butuh skill khusus ya Kak. Oke. Karena membidas lawan dengan bahasa yang elegan itu seperti skill untuk merayu gitu, merayu juri lebih Satir, tepatnya. ya betul. Iya, merayu juri tapi menusuk lawan gitu Iya. maksudnya. Contoh-contoh gimana contohnya? Aduh, kalau contohnya mungkin Dewan Juri yang terhormat, sejatinya rekan berpikir kami dari tim kontra tidak memahami atas apa yang telah kami sampaikan dari awal. Dewan Juri yang terhormat, dari mana seni berdebat adalah seni untuk mendengarkan, misal gitu ya Kak. Oke. Jadi kan kayak kita jadi juri, seni berdebat, seni mendengarkan. Oh iya, ini udah disampaikan tadi sama Iya. pembicara pertamanya tim pro, misal gitu. Terus oh iya, tim kontra nggak mendengarkan, secara tidak langsung kan menusuk tim kontra, juga merayu untuk si Iya. juri ini kayak oh iya, mereka nggak mendengarkan ini. Iya, jadi gitu, kita kan Kak. juga perlu mengingatkan juri ya kan? Iya, berarti ya. jadi harus menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin bisa dibilang kita harus bisa berdialektika. Iya. Dan itu nggak mudah juga Kak. Apalagi saya juga waktu itu sempet kurang ada bahasa-bahasa yang bisa dibilang merayu gitu kan Kak, dibandingkan dengan tim-tim lawan yang sebenarnya mereka itu nggak ada argumentasi kuatnya, tapi karena mereka punya skill untuk Merayu, berdialektika, oke. merayu, akhirnya kayak wah keren gitu. Iya. Tapi semua itu berdasarkan pengalaman sih Kak. Jadi belajar ya Iya. pelan-pelan gitu. Biasanya kamu jadi pembicara berapa, Chen? Awal-awal dulu jadi pembicara pertama. Terus waktu debat offline tiba-tiba jadi pembicara ketiga. Terus baru-baru ini jadi pembicara kedua. Oke, itu apa sih perbedaan antara pembicara 1, 2, 3 gitu? Oke, jadi kalau pembicara satu itu fokusnya untuk membahas terkait dengan landasan yuridis, Oke. landasan filosofisnya. Filosofisnya dulu kan, ya, oke. Filosofis. Jadi bagaimana mosi ini bisa diantarkan oleh pembicara pertama dari tim yang sedang memaparkan argumentasi. Dan biasanya landasan filosofis ini mencakup terkait dengan latar belakangnya mosi, kemudian urgensi, kemudian solusi, apa yang akan mereka tawarkan ketika mereka ada di standing position pro, standing position kontra. Terus ada juga dicantumkan, jangan lupa itu ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, itu paling dasar banget ya, Gernom, step Iya. fundamental lah Itu betul banget. landasan yang paling kuat untuk argumentasinya pembicara pertama. Nah, kalau pembicara kedua itu lebih ke landasan yuridisnya. Jadi karena kita debat hukum, kita harus mengerti apa dasar-dasar hukum yang digunakan untuk melatar belakangi dari mosi perdebatan pada waktu itu. Dan ketika kita menggunakan landasan yuridis, kita harus benar-benar memastikan bahwasanya undang-undang ini memang masih berlaku. Jangan sampai menggunakan undang-undang yang tidak berlaku atau bahkan sudah diubah Oke, gitu hukum Kak. positifnya ya Karena berarti itu ya? akan fatal sekali dan akan dibidas oleh lawan atau diinterupsi. Betul, Dan tentunya itu akan mengurangi poin kita di perdebatan. Kemudian ada juga cantumkan teori. Untuk pembicara dua itu harus mencantumkan teori-teori hukum. Kemudian ada lagi yang pembicara ketiga itu landasan yuridis. Jadi kalau saya di sosiologis, saya harus menggunakan landasan sosiologisnya itu menggunakan data dan bagaimana fenomena di sosialnya. Kalau misalkan
sudah ada aturan hukumnya, bagaimana sih kita cerminkan lagi bagaimana sih di sosialnya, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada atau bagaimana. Kemudian kita studi komparasikan dengan negara-negara lain. Kalau misalkan negara-negara lain, kita harus mengkomparasikan dengan sistem hukum yang sama, nggak boleh dengan sistem hukum yang berbeda, tapi kita komparasikan karena hal itu juga tidak berpengaruh kepada argumentasinya gitu Kak. Jadi memang dari masing-masing pembicara harus mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda dan harus melakukan riset secara mendalam. Karena kalau misalkan kalau misal nggak sesuai dengan apa yang ada saat ini di Indonesia, tentunya akan dibidas oleh lawan dan akan menjadi kelemahan dari tim itu sendiri. Oke, itu kalau misalkan kita lihat dari pembicara 1, 2, 3, kita kan juga pasti memiliki waktu masing-masing. Nah, gimana sih caranya kita biar tidak kehabisan kata-kata gitu? Apalagi pembicara 2 kan waktunya paling long time kan. Jadi di situ gimana sih biar kita nggak kehabisan kata-kata, kita nggak gugup, kita nggak ragu lagi kita membicarakan terkait isu tersebut gitu, gimana? Iya, jadi kalau misalkan kita nggak bisa untuk bertanya-tanya gitu ya Kak, cara membidas lawan yang paling kuat itu adalah dengan cara kita percaya apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan argumentasinya. Kita sesuai dengan apa yang memang menjadi kekuatan tim. Jangan sampai kalau misalkan kita menjadi pembicara pertama, kedua, ketiga nggak tahu apa yang menjadi dasar dari bidasan tim lawan. Dan tentunya untuk menjadi pembicara kita mempunyai etika untuk tidak menghina tim lawan. Sekalipun kita menggunakan cara yang elegan tadi itu Kak, jangan sampai menggunakan kata-kata bodoh, kata-kata yang kecacatan, iya, karena itu tidak semua juri bisa menoleransi terkait dengan hal itu. Kurang gitu, sopan gitu ya, kurang pantas gitu. Oke, kalau kita lihat tadi dari beberapa teknik, terus kita bagaimana cari waktu buat kita bisa menyerang lawan dan lain sebagainya, kita berbicara terkait apa sih kira-kira yang tidak boleh dilakukan atau hal-hal yang memang diharamkan nih dalam ilmu berdebat biasanya untuk Chen waktu berkompetisi itu seperti apa? Yang pasti kalau misalkan kita waktu berdebat, kita nggak boleh untuk menyerang lawan dengan bahasa-bahasa yang kasar tadi itu ataupun menghina. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita cenderung untuk mengkritik pemerintah. Tapi kita bisa libatkan dengan teori. Kita nggak bisa berdebat dengan cara yang nggak mungkin kita lakukan gitu loh Kak. Kita harus memberikan mekanisme atau solusi. Jadi nggak cuma berdebat mengkritik pemerintah, mengkritik A, B, C, D, E, tapi kita nggak memberikan solusi gitu. Jadi kita harus memberikan solusi baru, gagasan baru, bahwasanya ya ini harus diterapkan karena begini. Jadi berdebat di dalam debat hukum itu bukan untuk siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita harus mengembangkan ide baru dan ide baru itulah yang nantinya akan diperdebatkan. Begitu Kak. Oke, itu tadi ya teman-teman netizen ya, sangat luar biasa banget nih ilmu dan juga trik yang diberikan oleh Chen ya. Oke, sekarang kita lanjut nih ke question box karena banyak teman-teman juga pasti yang kepo kalau berbicara terkait debat di atas podium berbicara seperti itu ini Chen. Ini ada teman-teman kita yang mau menanyakan terkait debat. Denny NW, apa sih trik khusus yang kamu gunakan untuk menjatuhkan kepercayaan diri lawan kamu? Oke, tadi kan udah argumentasi ya, sekarang kepercayaan diri lawan. Gimana sih biar dia kayak insecure nih juga gitu. Kepercayaan diri lawan itu bisa mudah dijatuhkan ketika kita sudah terlihat songong di awal. Jadi kita harus songong di awal. Sekalipun kita sudah bisa dibilang kita pernah bertemu, kita pernah bertemu atau kita pernah bertanding di kompetisi yang lain, kita harus tetap songong gitu Kak. Karena kalau dengan songong kita juga mencerminkan bahwasanya kita percaya diri dan bisa menjatuhkan temperamen teman-teman yang mungkin sedang insecure atau apa, itu dari itu si maluk gitu. Ya, jadi kayak jadi kalau misalkan kita udah songong di awal, secara tidak langsung itu akan membuat teman-teman dari tim lawan itu kayak ternyata mereka percaya diri ya, takut argumennya kuat nih kayak gitu-gitu. Jadi kasih kesan pertama yang memang benar-benar strong dari tim kalian. Kemudian yang kedua untuk menjatuhkan kepercayaan diri lawan, biasanya saya menggunakan banyak interupsi. Sekali interupsi itu kan ada banyak macamnya. Jadi ke-distract ya. Iya, jadi dengan cara memberi pertanyaan atau memberi informasi atau bahkan kita memberikan beban pembuktian kepada tim lawan dalam hal interupsi itu tadi, itu tentu akan memberi beban kepada tim lawan. Alhasil mereka akan
mengejar ketertinggalan itu Kak. Kalau misalkan ada yang tidak dijawab, misal interupsi kita ditolak atau interupsinya tidak dijawab dengan baik, biasanya kan mereka mengeles bahwasanya jawaban dari saudara akan kami jawab di argumentasi selanjutnya. Biasanya banyak banget yang ngeles kayak gitu kan Kak. Jadi kita langsung kejar aja, misal pembicara kedua udah habis kesempatannya untuk menyampaikan interupsi, nanti dikejar lagi di pembicara ketiga Karena mau dijawab iya, gitu kan ya. yang dirang terhormat sejatinya rekan berpikir kami dari tim kontra tidak menjawab atas interupsi yang telah kami sampaikan sebelumnya, misalnya seperti itu Kak. Jadi diulang lagi pertanyaannya sampai dapat jawabannya. Jadi dari situ nanti teman-teman dari tim lawan itu akan kayak, ya ampun aku mungkin nggak siap ya Kak. Jadi ya ampun aku nggak siap, ini bagaimana ya. Jadi mereka harus ngeles terus, argumentasi akan jawab selanjutnya padahal nggak ada. Iya, gitu. betul. Jadi kita harus gencar interupsi dan peka sama apa yang sebenarnya nggak dijawab sama tim lawan. Seperti itu Kak. I see. Berarti memang perlu cari celah-celahnya ya gitu. Yang kedua ini, dari Prilly, bagaimana teknik kamu menyatukan pendapat atau pikiran dengan anggota tim lainnya? Kan biasanya kan satu tim 3 orang ya. Gimana sih dalam 3 kepala itu bisa disatukan gitu? Ya, yang pertama pastinya bonding ya Kak. Kita kan biasanya nggak selalu satu tim sama teman-teman yang udah pernah ikut lomba sebelumnya, atau bahkan sama anak baru yang baru join atau baru terjun ke kompetisi. Jadi kita harus melakukan bonding. Nah, bondingnya biasanya kalau kita mau ikut kompetisi itu ngopi. Oke. Jadi kita ngerjain bedah mosi atau Iya. bahkan kita cuma diskusi-diskusi biasa, itu kita harus ngopi, kita kumpul atau bahkan lewat telepon atau lewat Zoom. Jadi kita harus membangun kepedulian satu sama lain. Kamu ada kesulitan nggak di P2? Kamu ada kesulitan nggak di P3? P1 gimana? Aman nggak? Jadi saling bertanya gitu loh Kak. Dan kalau memang ada kendala atau ada kesulitan, itu dikomunikasikan. Jangan ngilang gitu. Betul. Karena kita kan kerjanya secara berkelompok. Nggak ada satu anggota yang terbaik. Adanya itu adalah tim terbaik. Jadi kalau misalkan kita pengen hasil yang maksimal, kita pengen juara, kita satukan tujuan, kita bangun yang baik. Chemistry, bonding, satukan tujuan. Jangan sampai teman-teman nanti setim sama orang yang nggak pernah komunikasi. Tiba-tiba kita didelegasikan Kak, misal satu tim 3 orang didelegasikan tapi baru komunikasi di H-2 atau H-1. Itu fatal banget. Jadi kayak misal riset sendiri-sendiri, kamu gimana, tapi kalau H-2, H-1 itu nggak ngatasi Kak. Jadi harus diproses dari mungkin H-7 atau H-2 minggu untuk kita bisa menyelaraskan argumentasi biar akhirnya nanti kita menjalin keterikatan itu tadi Kak. Kita harus saling ketemu, sering ketemu, saling berkomunikasi, jangan cuma diem aja. Karena dari situ nanti kita akan menjadi tim yang terbaik. Oke, gitu. berarti tipsnya itu yang pertama itu kuncinya bonding ya, dan juga komunikasi. Nah, itu penting banget dalam kerja tim gitu. Oke, Chen, terima kasih waktunya sudah diluangkan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat buat mungkin teman-teman calon maba ya, buat netizen yang di luar sana gitu. Oke, teman-teman netizen, sekian episode Diksi kita pada hari ini. Jadi kita langsung saja tutup Diksi pada hari ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.